Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Adi Gravinsi, yang mana seperti biasa berserak-serak di ruang kerja kita. Ini adalah modifikasi ya, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Ini mungkin yang kesekian kali, yaitu modifikasi booster dari ya pertanyaan teman kita, teman baik saya yang ada di Bandung ya. Ini tadi underbone. Ini booster bukan sekilo lah ya kalau saya bilang ini. Orinya adalah 8 kali IRFP 150 ya. Biasa kalau sepasang ini sekitar ya 3,5. Kalau dua sekitar 700-800 lah ya. Standar normalnya. Karena rated voltnya ini dari 19 sampai 21 ya. Dengan menggunakan gate 3,2 volt. Kali ini kita akan modifikasi ya, karena yang lama rusak. ini MOSFET-nya. Modifikasi yaitu, sebelum kita bahas ke MOSFET, permintaan dari customer seperti biasa. Kabel output kita ganti yang teflon ya, seperti biasa Merigit. Jumper-jumpernya kita ganti teflon semuanya, yang 4 mili ini kita ganti semuanya. Kemudian bagian combiner output kita ganti juga, serta bagian LPF ini kan ada 2 band ini. Jadi untuk bandnya yang di atas itu customer tidak mau memakai, jadi saya disable aja. Kemudian LPF-nya kita benahi, yang mana LPF O-ringnya yaitu dari teman kita. Ini adalah 11 lilit, yang ini 22 lilit. Yang mana ini kalau kita pasang dengan kita sandingkan dengan 260, ini apa ya? Berat powernya. Sangat berat. 150 pun full keluar paling 700 ya. Kalaupun ditinggikan pasti wassalam. Karena kita ada korbannya banyak ya. Jadi percobaan kayak gini, bukan percobaan ya, perakitan kayak gini itu perbaikan juga memakan resiko ya. Tidak seindah yang diinginkan, yang diharapkan. LPF-nya kita rubah seperti biasa menggunakan 10-10 ya. 10-10 ini C ujungnya ini 100, ini sama 100, yang 100. Oh sorry, 430 sampai 470, ini sama 430 470. Ini sebenarnya 330 ya. Ini 330, ini 100, ini 330, ini 100. Jadi totalnya 430. Yang tengahnya ini 830 nggak salah, atau 820 nih. Saya lupa skemanya ya. Seperti biasa, seperti LPF pada umumnya ya. Untuk diameter juga sebesar ini. Ini di tempat saya, mohon maaf ya, mungkin ada suara gemuruh karena lagi hujan petir. Ini berisik nih radionya nih, saya kecilkan aja. Kemudian modifikasi kedua yaitu kita ganti dengan 8 kali IRFP 260 ya. Bentar, nggak nampak ya. Bentar ya, itu dia 260 ya. 260 itu bukan 250 ya, 260 semuanya. Kita lihat dari sini ya, 260 semuanya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapasitornya ini kita tambah. Ini sebenarnya bawahnya 1N2, jadi sekitar hampir 2 nano lah ini. Kita tambah kapasitor karena cukup panas ya. Jadi kalau ini kita lepas, powernya turun dia, resikonya naik ya. Yang berikutnya itu setting gate. Saya pakai 2,8. Kenapa saya turunkan? Karena kalau kita full kan pakai 3,2, itu powernya besar tapi cenderung cepat putus ya. Cukup panas dikarenakan overdrive ya. Bukan overdrive ya, jadi dia ini ampernya besar ya, tendangannya kurang gitu loh. Nah, jadi harus disesuaikan ya.
Yang ketiga, yang keempat yaitu modifikasi kapasitornya kita ganti ya. Ini mantap ini. Ini kalau ada kucing lewat bisa untuk balang kucing ini. Nah, ini adalah kapasitor kertas ya, seperti biasa. Cara membuatnya yaitu pakai lempengan tembaga ya. Pakai lempengan tembaga disusun dua, kemudian dilipat tengah-tengahnya, diisolat dengan kertas ya. Baru di ujungnya ditutup dengan isolasi kertas seperti ini. Sama, nilainya sama. Ini ada kekurangannya. Kalau kita sering pakai terus-terusan, dia molor ya. Setelah dia molor, ya kan, nilainya pasti berubah, powernya berubah. Akibatnya fatal. Ini kita ganti menggunakan ATC dan C keramik. Yang ini saya buang karena tidak pakai di 80. Jadi kalau di switch sama ya. Kemudian ada yang nanya, ini booster bisa nggak dikerjakan di atas 11 MHz? Bisa, tapi powernya jauh turun, drop kali. Saya coba di 27 MC, 21 MC ya. Itu powernya tidak keluar, kecil banget, ya kan? Diantem kecil karena dia tidak mampu mendrive atau membuat driver input ya dari radio menjadi besar ya, karena kapasitas dari ya frekuensinya sendiri. Karena ini kan switching ini ya, transistor untuk switching ya. Jadi frekuensinya pastinya di bawah ya, paling 50 kilo, 1 kilo gitu. Jadi kalau kita pakai di atas ini ya pastinya ada kekurangan ya. Setelah turun ke bawah di 14 dia keluar tapi kecil banget ya. Makanya di sini tertulis 9 sampai 15 ya, sebenarnya kurang begitu besar kalau di sana. Mungkin cuma dapat separuh atau seperempatnya lah. Oke ya. Kita akan termonitor ini. Ini mudah-mudahan tidak kena splat ya. Ini saya on kan dulu. Saya akan coba power siul ya. Powernya saya di sini karena antenanya di sini. Power hack. Oke. Kita siul. Voltase di 23. Nanti dropnya 22 itu. Dia peaknya 70 ampere ya. Kita lihat untuk power outputnya ya. Kita lihat untuk power outputnya. 3, 2, 1. Nah, 1200-an ya. Jadi naik 500 watt dari standarnya. Ini kalau kita naikkan tetap naik lagi ya. Ya, karena ini gate-nya saya kecilin, jadi mainnya hanya di 2,8. Saya kasih 3,2, pasti powernya bablas, besar ya kan. Karena kita pernah membuat yaitu powernya sampai 1700, 1800 ya. Dengan tegangan 25 ya, super pokoknya. Saya yang takut, tapi ya sepertinya tidak bertahan lama ya kan. Sekarang kita naikkan ya. Kita akan coba naikkan. Sebenarnya antena saya nggak kuat ini, tapi nggak apa-apa. Demi kawan. Kita naikkan karena saya pakai 2 power supply. 24,2. Ini saya naikkan dulu yang bawah. Cukup lah ya segini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skala 3 kilo. Tuh, bentar. Siulnya nggak pas mulutnya. Nah, 1300 peaknya. Kita lihat. Nah, 70 ampere ya. Tapi saya tidak recommended ya. Kalau ini saya kasih 25, keluarnya pasti 1000. Ini kan sekarang 1300 nih. Kalau fullin bisa lebih. Pastinya sampai 1500. Tapi saya tidak recommended ya. Karena sudah terlalu over. Sekarang kita turunkan voltnya. Saya akan coba main di santai. Di 22 lah ya. 22 ini santai. Paling sekitar 1000, 1100. Ya.
Ini switchingnya tidak pas ini, kita naikkan yang satunya ya. Jadi berat ya, karena ampernya besar ya. Puluh 56 ampere. Oke, kita lihat paling ya 1 kiloan lah. Ini jadi radio saya berbeda dengan 450 ya. Ini radio ini super berat, saya aja jengkel ini. Ini mikrofonnya pokoknya ngeselin ya. Jadi kalau kita mainkan kompresornya, kita teriak biasa, kita ngobrol biasa tuh keluarin 50 nih ya. Contoh nih ya. Ini kompresor sudah on ini loh. Ngomong biasa segini dia. Oh lah 30 watt ngomong biasa. Tapi kalau siul besar. Nah, jadi berat. Berat itu bukan karena radionya, bukan karena boosternya, karena handle mic-nya ini karakternya. Jadi berbeda dengan radio-radio yang saya pakai kemarin ya, 450 ya paling enak ya kan. Volumenya, vokalnya itu sangat lantang ya. Jadi kalau ini kita standarkan ngomong ya kita pakai siul. Kalau kita ngomong biasa pastinya jauh. Kenapa? Powernya hanya biasa seperti ini. Nah, 30 watt ya. Nah, lihat dah. Oke. Berat, ya kan? Berat tuh dari ininya. Dari handle mic-nya. Oke ya, sementara cukup sekian dan terima kasih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya modifikasinya seperti apa, itu sudah saya sebutkan mulai dari Alpha sampai dengan Zulu. Ingat, jangan terlalu dipaksakan overdrive ya. Overdrive itu berarti kelebihan input yang berakibat kelebihan output, pasti panas dan jebol. Ya, pastikan ukur presisi sesuai dengan kapasitas ini. Mampunya seberapa, semaksimalnya seberapa, jangan terlalu ngoyo kali. Oh ini bisa sampai 2 kilo, jangan. Oh ini saya pakai IRFP 460, tegangannya 50 volt. Ya nggak bisa, ya kan. Beda dia, sekalian aja beli booster yang besar itu, ya. Ya kita cukup lah. 1 kilo ke atas, 1200, 1300 seperti itu. Oke ya, jadi nggak usah ngoyo kali, ya. Karena HF ini juga main vokal, semakin vokal kita lantang, power juga makin besar ya. Yang penting secara booster sudah kita persiapkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apabila suka dengan video ini, apa yang saya jelasin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, baik dari kalangan jin dan manusia. Ya silakan untuk like dan subscribe channel Andi Gravinsi ya. Kita akan selalu share apa yang saya ketahui, apa yang ilmu saya dapat, nanti akan kita share semuanya. Jadi semua pasti akan dapat manfaatnya. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.